Mianyo judulnya Kanun Syarak Kerajaan Aceh dan Bustanul Salatin yang menang. Nah, jadi bukunya sebetulnya disertasi SD dari Dr. Abdullah Sani. Dr. Abdullah Sani Usmanio yang fonile ngon yang kedua dengan adik abang dari Abadi Seraya Syekh Muhajir Langsa, dan juga dosen di UIN Ar-Raniri. Jadi utegico SE di UKM, nah naskah di pustaka Tan Sri Lanang, salah satu naskah aja yang ke Kanun Syarak Kerajaan Aceh atau Kanun Syarak Al-Asy. Jadi ditelaah lah terkait asal daripada Kanun Syarak yang kemudian dipegat ke saboh disertasi. Jadi bukunya nak ke buku disertasi gayan. Nah, hanale hino dua boh juga bu telaahan gaknya terkait Kanun Syarak Al-Asy dan juga nilai sastra yang terkandung di dalam Bustanul Salatin. Seperti ini lang bukunya yang menarik terkait syarat-syarat struktur kerajaan dan lain sebagainya. Nah, peraduman Kanun Syarak Kanun Syarak Al-Asy atau Kanun Syarak Kerajaan Aceh ini diterapkan pada masa zaman Sultan Alauddin Mansur Shah, dikarang dan ditulis tahun 1270 Hijriah. Le Tunku di Mele nan ganyan Said Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdurrahman ibnu Osman ibnu Hasan ibnu Wandi Mele Said Laila Habib Syarif Abdullah bin Sultan Jamalullah. Jadi daripada dinasti Jamalul, Kodi Jamalul atau masa Sultan Badrul Munir Jamalullah lempah itu yang berlakab dengan Tunku di Mele tahun 1270 Hijriah. Nah, teman tema di dalam buku Kanun Syarak. Jadi di dalam Kanun Syarak tema kajian dan persoalan yang membicarakan tentang tata aturan pemilihan pegawai kerajaan Aceh. Coba cara pilih pegawai kerajaan Aceh mulai daripada sultan atau mulai dari pimpinan yang paling rendah Beci, Titekun, sampai kepada sultan ya, yang diatur dengan syarat-syarat dan tata cara. Di sampingnya juga dalam naskahnya dibicarakan tentang sifat kepemimpinan sultan yang adil dan wasiat kepada rakyat dan bangsa Aceh. Ya, ini di dalam kanunnya. Nah, jadi pandangan Dr. Abdullah Sani yang ditulis disertasi terkait Kanun Syarak Al-Asy, menurut ganyan Kanun Syarak Al-Asy nah kesaduran daripada kitab Tazkirah Tabaqah. Tazkirah Tabaqah ya salah satu kitab yang memuat tentang tata cara pemilihan sultan dan lain sebagainya terkait kedaulatan kerajaan yang ditulis pada masa Sultan Alauddin Johan Ali Ibrahim Muhayyad Shah. Jadi menurut yang dikaji terkait dengan nilai sastra yang di dalam Kanun Syarak. Jadi menurut lo bukunya atau kajian terkait Syarak Al-Asy, Kanun Syarak Al-Asy hanalilum yang di Aceh, bahkan yang demeng cuma buku yang lagai kan. Bukunya terdiri daripada saduan limang bab. Bab pertama pengenalan sampai bab kelima kesimpulan. Bab pengenalan, bab kedua kandungan Kanun Syarak, kemudian silsilah dan sultan Alauddin Shah, kemudian aspek-aspek di dalam Kanun Syarak, kemudian aspek pemerintahan dalam Islam, aspek hukum, adat, resam dan kanun, kemudian aspek tata aturan dan syarat pemilihan raja dan pegawai kerajaan yang terkandung dalam Kanun Syarak Al-Asy. Bab tentang sastra undang-undang dan ketatanegaraan.
Kemudian perbandingan sastra undang-undang dan tata negara kanun syara al-Asyi dengan Bustanu Salatin baru bab kelima kesimpulan. Kandungan di dalam kanun syara nyo lambak kedua ju utama enggak. Jadi kandungan atau daripada kanun syara kerajaan Aceh yang ponilai jina mukaddimah menurut telaahan gaknya secara sastrawi sempurna ya menan dimulai dengan bismillah, kemudian puji-pujian, Sekjen PBB, kemudian puji-pujian kepada Allah, selawat salim ke Rasulullah, keluarga, sahabat. Kemudian lihat mukadimah. Dalam mukadimah kanunnya juga tulis amma ba'du. Ya lagi biasalah mukadimah bab kitab. Ya, lihatnya pembukaan dilanjutkan dengan pernyataan daripada Sultan Alaidin atas nama rakyat Aceh dan bangsa Aceh yang berpadukan agama Islam dengan mazhab Syafi'i sebagai mazhab resmi kerajaan Aceh. Jadi dah Aceh yang hana le mazhab. Nah, ni hana awak pegah dro ni hana hormati mazhab leung mazhab hana baca kuno ulah nyangka hana mazhab. Jadi apa ikut mazhab yang resmi di dalam kerajaan Aceh, ke mazhab Syafi'i. Ke mazhab Syafi'i. Jadi miana urung pegah lagi ada pegah dulu bahwa di Aceh le mazhab ana. Miana dong kutujut tantang abah ni tunjuk sabah masjid menteng yang ibadah, kemudian muamalah, kemudian munakahah dengan mazhab Hanafi atau mazhab Maliki. Jid hana tabo mazhab Aceh. Jadi miai pegak hana tahormati mazhab ko. Hana memang hana mazhab ko, tabo mazhab ngai Aceh. Kecuali awak hana mazhab. Yang kean di samping mengiktirafkan tiga mazhab lain yang muktabar kesemuanya merupakan mazhab Ahlussunnah. Mazhab diiktirafkan apabila memang bersesuaian dengan makna iktiraf kan bersesuaian amalan-amalan dengan mazhab yang memang muktabar di dalam Ahlussunnah, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Ya, Mbak. Jadi menurut ganyan uraian daripada mukaddimah kanun syara' al-Asyi sangat sempurna karena pekan dimulai dengan ta'awuz, auzubillah, kemudian dengan basmalah. Lihatnya lagi ada pegah kon puja-puji kepada Allah, kemudian selawat salim ke Rasulullah dan keluarga dan sahabat. Kemudian juga ketulis selawat salim kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Berarti lagi tanya tasyahud lah. Menan. Nah lagi tanya biasa tak baca selawat lang tahiyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nah. Maksudnya ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Yes. Memang nak kecil ke, no nak cara kecil. Lihatnya diikuti dengan mengambil berkat dan bertawassul kepada Amirul Mukminin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Yang bertawassul kepada para sahabat dan juga dengan gecok syid berkat dan bertawassul kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Al-Arif Samadani Haikal, Al-Arif Samadani Haikal Al-Nurani Sayyidi Mahyuddin Abu Muhammad Syah Abdul Qadir Al-Jailani. Ya benar. Jadi getawassul syid dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian juga getawassul syid kepada Sayyidi Abi Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi, kemudian juga getawassul syid kepada Sayyidi Abi Yazid Al-Bustami. Yang ulama tafidu. Kemudian juga getawassul kepada Sayyidi Ahmad Badawi dan Syekh Ahmad Rifai. Kemudian juga Ahmad Rifai. Kemudian juga bertawassul kepada Sayyidi Ahmad bin Olwani dan juga kepada Sayyidi Ibrahim Al-Dasuki, Sayyidi Abi Talib Al-Makki dan semua ulama mujtahid yang empat, dan juga dengan berkat Sultan Alaidin, rakyat Aceh dan para menteri Aceh dan seluruh kaum muslimin. Ya, jadi dalam kanun syara' al-Asyi dia bertawassul, dia muqaddimah, dia puja, dia selawat, dia salim. Dalam kanun syara' al-Asyi na 15 boh pasal bab. Pasal bab ini. Pasal bab yang pun adalah terkait dengan memilih raja. Pasal bab kedua terkait dengan memilih wazir atau menteri. Pasal bab ketiga terkait dipilih qadhi.
Pasal bab keempat terkait dengan memilih panglima perang, yakni hulu balang. Pasal bab yang kelima memilih imam ratib. Anak-anak, buku imam ratib, imam lasah. Umum nata. Imam lasah. Pasal bab ke-6 tentang memilih kecil. Cara pilih dari awal. Pasal bab ke-7 tentang memilih wakil kecil. Wakil kecil dah. Pasal bab ke-8 tentang memilih imam rawatib. Nyo baru imam rawatib. Benar berarti imam tu. Imam Syi ya. Imam Syi. Pasal bab ke-9 tentang memilih tuhap. Nyo tak bahas baru sahabat arum tepol. Ya, betul. Pasal bab ke-10 memilih Syekhul Islam Mufti 4 mazhab. Pasal bab ke-11 tentang memilih para hakim. Pasal bab ke-12 tentang memilih Qadhi Muazzam. Pasal bab ke-13 tentang memilih Laksamana, kepala urusan Sipai atau Sifail, daerah dan laut, darat dan laut. Berarti pilih Laksamana, panglima perang laut dan panglima perang darat. Pasal bab ke-14 menerima jadi Sifail, syarat untuk uji ketidakroy pai. Pasal bab ke-15 memilih kurukun Katibul Muluk. Kurukun Katibul Muluk yo sesnek. Bak wali kurukun Katibul Wali. Ialah kerajaan kurukun Katibul Muluk. Jadi mandum pasal bab yang ditulis di dalam kanun syara' al-Asyiyah hana mamadum sesuai dengan urutan dan susunan, anak sesuai. Kadang-kadang nak ada gecik tulis sultan mana-mana lah. Jadi hana berkesesuaian memang kan. Ya, menang. Jadi mencampur. Bahkan ada dua pasal bab yang tidak terdapat uraiannya, yaitu pasal bab 13 dan ke-14. Utara benar? Ke-13 dan ke-14. Ke-14 menerima jadi Sipai dan Laksamana, panglima pangap lah, panglima lah. Pawang ino pawang laut kan. Betul. Pendahuluan. Jadi terkait dengan pendahuluan atau mukaddimah daripada kanun syara' al-Asyiyah. Anali dah bahas, kali dah bahas bunuh kan? Kali dah bahas bunuh. Kali pegang mukadimah, ta'awuz, kemudian bismillah, puja kepada Allah, kemudian selawat salim kepada Rasulullah, salim dan tawassul kepada para imam mujtahid, kepada para sahabat, imam mujtahid dan para ahli sufi yang memang muktabar di dalam mazhab-mazhab kesufian al-sunnah. Kemudian itamang di dalam Sultan Alaiddin Mansur Shah dan salah silah Sultan Aceh Darussalam. Nyo lebih ke hana payah tayan kan? Hana payah tak urai lah. Kemudian nyo akan terkait dengan silsilah Sultan. Silsilah Sultan Alaiddin Mansur Shah. Kemudian nyo harap pupa ni kan baik tampilan lor bad pupa nyo kan. Oleh sebab itulah Aceh dikenali sebagai Serambi Mekah dalam tanda kutip. Peraturan perundang-undangan di Aceh keseluruhan berpedoman pada ajaran Islam, madhab al-sunnah wal jamaah yang 4. Ya, ini tulis dah. Nyo berkesesuaian dengan firman Allah, inna anzalnaka ilaikal kitaba bil haqq, bla bla bla. Demikian juga Allah mengancam siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah sebagai orang kafir, zalim dan fasik. Nyo sebetulnya ini ada urai tafsir jih kalagi yoshi, kalagi tek jih tafsir daripada ayat malam yahkum bima anzalallah kah. Oke, hingga pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dalam mengatur hukum dan tata negara, sultannya gebagi pada buah bagian. Jadi pada masa Sultan Iskandar Muda gebagi adat, di mana adat kemudian diserahkan dan dalam kebijaksanaan sultan dan penasihat atau urung-urung yang ada di sekeliling sultan. Kemudian urusan hukum merupakan urusan daripada Syekhul Islam dan Qadhi Malikul Adil. Kemudian yang kelih urusan daripada kanun, gujuk kebijaksanaannya kepada Maharani Profang ini tulis sebagai permaisuri Sultan Iskandar Muda. Berarti nyo lebih kepada dikakal apa ikem dekranas, lebih kepada dekranas. Otean kah? Kemudian urusan resam ialah urusan panglima atau bendara masing-masing kawasan. Oleh sebab itu sampai sekarang pun masih dihargai dan sebut-sebut orang peribahasa ada bak pormuru kumasyarwala majlis kanun bak putro pang resam bak bintara mehina gebeget. Adat mukuta alam atau ancient regime merupakan aturan menentukan martabat daripada hulu balang ya. Karena tak ada pegah benar. Nah kanun mukuta alam, nah daripada kanun syara' al-Asyiyah, nah daripada adat mukuta alam, nah daripada sulalatu salatin atau adat-adat majelis daripada raja-raja. Jadi
adat mukuta alam ya, anu pertanyaan dro nunggu sedikit. Adat daripada adat mukuta alam ya, soalnya aturan terkait martabat daripada hulu belang. Pembesar kerajaan yang menentukan kewajiban dan belanja mereka. Padupeng harus gejuk mese wate puikan wate mak megang kepada rakyat. Uleh belang je udahnya yang ditentukan di dalam adat mukuta alam. Ya, betul. Yang keban juga kau boleh belang. Betul, termasuk puikan puija yang harus menyepuasa kiban yang dalam adat Sulalatu Salatin Majelis Raja-Raja yang paduk ge kok tambo mio raya puasa, paduk ge kok tambo untuk raya haji, paduk ge pebertuh budi, pebertuh meriam. Yang menang-menang. Kemudian kiban dipegat kirap kebudayaan lah mia bahasa jino. Ya kah? Jadi kirap kebudayaan puikan gepawai, gearak, gebar aja daripada meligau. Ya menang. Terah? Parade. Parade. Mia Jogja kirap. Di Solo nak kirap Nah, kamu kira-kira yang mulut. Betul. Kak. Yang asal daripada Adam Kota Alam dan daripada Sulalatu Salatin. Ada juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, adat juga merupakan senjata dan benteng kerajaan. Susunan adat itu disebut dengan adat Kota Alam atau Asian Regime atau Grotwit atau Undang-Undang Dasar. Oleh sebab itu hukum dengan adat beriringan atau tarik menarik seperti yang dikatakan bahawa adat bersendi syarak dan syarak bersendi adat. Oleh sebab itulah disebut dalam Patah Aceh syarak dengan adat lagi zat dengan sifugat. Maksudnya hukum syarak dan hukum adat lagi zat dengan sifugat. Jadi hanya pisah maka jadi kadang-kadang adat-adat urang Aceh yang memang jid ke hukum tanpa tertulis. Yang mana miai luar kan kamelu. Miai luar kamelu. Yang menang. Jadi hukum-hukum adat yang hendak ditulis adat dibagi lain adatullah, adat mahkamah dan adatuna. Contoh apa? Contoh je masa punya adatullah yang nak ke hukum adat yang memang bersifat daripada Al-Quran dan hadis yang kemudian diterapkan oleh kerajaan kepada memadum kawasan dan harus tunduk memadum kawasannya terhadap adatullah yang kau ditetapkan oleh kerajaan Hindu. Benar. Ya, kemudian nak ada mahkamah komando ji di Aceh, maksudnya di kerajaan Aceh, di Sultan ji, di kawasan kewenangan ji, pelaksanaan ji di tingkat provinsi, di tingkat negara lah. Ya benar. Jadi harus tunduk mandum kawasan yang berintegrasi dalam kerajaan Aceh, yang adalah adatullah. Kemudian nak adat mahkamah, hukum-hukum yang dicok, yang gecok, yang gesadur daripada hukum-hukum puikan hadis, buat sunat yang kemudian gepegat menjadi hukum daripada hukum adat kerajaan. Ya, makaji adat, makaji betul syarak dengan adat lagi zat dengan sifat sebetulnya bahagian daripada yang buat yang sunat muakkadnya jet ke hukum adat di dalam kehidupan orang Aceh Hawaii. Ya mesti benar. Hai sunat muakkad lagi contoh ya semayang uraya dan lain sebagainya yang gatulah hukum adat dan dalam termasuk yang kelih adat tunah hukum-hukum adat yang berlaku di setiap kawasan yang berada di dalam kerajaan Aceh dan hukumannya apabila melanggar hukum adat tunah yang hukumannya diberikan oleh kerajaan masing-masing, oleh kenegerian masing-masing. Yang adat tunah. Jadi adat tunah yang bergantung kepada kenegerian dan kawasan masing-masing, tidak berada di dalam kerajaan Aceh secara keseluruhan. Hukum adat tidak tertulis pun telah dicontoh je pun. So contoh je lagi gebuh tira langbu dah. Ya kalau adat lah. Tomat baulai ya. Tomat baulai pantang dalam masyarakat Aceh. Ni ada mengkadatnya. Komen lu pun. Kita mengkadat. Dua bab pindah pintu. Secara hukum sebetulnya yang menjadi adat. Waktu Aceh katanya, masa ke contoh mana? Hanggebi tu mulih dengan pulpen merah. Zu dah pegah. Ya kan, hanggebi pajuh bubak pingan bekah, hanggebi suguk dengan suguk patah. Yang sebetulnya di dalam kitab ta'lim muta'alim hal-hal yang menyebabkan kepada papa.
Betul. Hal yang menyebabkan kepada hame me kehurungnya awak. Papa keun kita yang orangnya, pamali keun awak yang tunda. Itu lo purai keun. Cuma leo, pamali je. Cuma lo dah yang keun. Tabu. Subuh dengan memberi temenak hanju Demena nyan hal-hal yang mengusakai kepada papa. Menya di dalam kitab ta'lim muta'alim. Maka atau kitab ke yang kemudian dijadikan sebagai bahagian daripada hukum adat yang hanya tertulis di dalam kehidupan orang Aceh. Nyo betul je. Ya, benar. Maka menyana lang kitab ta'lim muta'alim le hal-halnya yang wate tak periksa rupanya mana go. Dua bab bineh mon mana siralhun dan lain sebagainya lah. Hal-hal yang dianggap yang kemudian menjadi hukum pantang secara adat di dalam kehidupan orang Aceh. Ya. Dan hukuman je apabila pelanggaran. Hukuman sosialan. Karena hana metulih ada yang bang. Hukuman je punya. Hukuman sosialnya kan yang menyebabkan si pelaku yo malay ya sebetulnya malay ni secara sosial lah hana god bak mata urang ya menan baju bulang kanot matu kan mayang bak ule matu gentut lang kawarame kan leuan ka pemjame bak urang inang yang hana lakau matu anak darah dua bak pintu ngok de gerbang anak darah jak bak urang melinggai lagi leh kepiah atau ija tangkuluk gop menanya kan juga tak tipak-tipak kepiah atau talingke urang talingke cangkoi maka jika hang bilingke mtu na cangkoi rebah na parang kedua inang kang yipina karena alat-alat kerja yang hang bilingke aji dikecak mtu hotel sinjau ro jadi hal-halnya sebetulnya kan miakeun awaknya dina kan kurafat kan bid'ah yang menan. Jadi hal-hal yang dianggap kurafat dalam kondisi uronyo jino dianggap bid'ah dan popoleh kaipraan nyan merupakan hukum yang hana metulih dalam adat getanya urang Aceh dan metulih di dalam kitab-kitab tasawuf yang kemudian diajarkan kepada anak-anak Aceh termasuk di dalam kitab ta'lim muta'alim. Maka lagi contoh macam mana karena yang gebuh sirah puikan yang gebuh sirah lang cupe wate bak idang mana bak ule idang mana yang sebetulnya sunat ni ada dalam kitab tasawuf jet nekalan dalam sirus salikin jet nekalan lang ihya lang padu-padu boh kitab tasawuf ya boh sirah lang kemboh sirah sebetulnya cilet sirah segalam dan leh pajuh bu yang sunat yang sebetulnya ya jadi rendah gebuh ya hana tunat ya hana tunat lebu pecah tham habari ba betul lebu siat menanadat urang beenya ni hana tunat ka Pierko Pierko kata main TikTok lebu Pierko nyan jino tunat yan kai le nah kemudian aspek dalam aturan urang Aceh baik itu hukum adat maupun hukum syarak aspek hukum aspek adat aspek resam dan aspek kanun khususnya di dalam kanun syarak al-asyiyah yang menantah aspek hukumnya menurut bahasan daripada Dr. Abdullah Zani aspek daripada hukum naga sabuh asas keamanan dan kedamaian dalam sabuh kerajaan. Jadi mustahil sabuh nanggronya akan aman dan akan damai apabila hukum hana hanjit ke sebuah jaminan untuk pelindung rakyat dan pelindung negara. Pukuh lindungan atau ancaman dari perlindungan yang dari luar maupun dari dalam negara. Maka kerajaan Aceh kagak pedua sebuah peran ulama yang sangat penting di dalam sebuah nanggro, yaitu nanggro Aceh, bahkan di dalam kepilih sultan dan penasehat sultan. Ini terbukti dengan peran ulama sebagai penasehat sultan dalam hal agama. Jadi ulama juga menjadi qadhi sultan dalam gecok penutuh untuk sebuah perkara yang ada di dalam kerajaan Aceh.
Kemudian menerima wilayah dari sultan, menikahkan orang-orang yang tidak berwali, yang urusan daripada wilayah sultan yang dicok oleh qadhi. Maka watih masa sultanah di Aceh, mulai dari Sultanah Safiyatuddin sampai Kamalat Shah, maka hukum-hukum yang hanya gepuputuh oleh sultanah, gepuputuh oleh qadhi Malikul Adil, watih yang Syah Kuala. Maka medun Syah Kuala selaku qadhi Malikul Adil Kerajaan Aceh dalam masa Perboh Sultanah. Jadi yang ke Ratu Safiyatuddin, ke Ratu Kamalat Shah, atau Zakiyatuddin, atau Inayat Shah, macam juga. Jadi yang ke Sultanah. Jadi oleh kapan Sultanah kita nyongon anak kabar tebele ada pelungunan kah. Jadi intinya Sultanah Aceh kan selesai dengan persoalan gender, dengan persoalan generalisasi emansipasian yang keselesaian katripta selesai GO segolong Eropa ituri emansipasian segolong Eropa itu kibani bohyu murina Aceh selesai ya benar kah awaknya mentang sibuk lah mentang sibuk rina ngaru EU je cemangkoi je kerja kemudian je bamoto mentang sibuk ngadai tayo rina tu kajet ke sultanah jadi yang selesai Aceh anali diskusi bahkan kaputo hukumnya wate masa qadhi Malikul Adil Syah Kuala Syekh Abdul Rauf yang kaputo hukumnya ditulis dalam hukum terkaitnya dalam Miratul Tulab dan kemudian getulih le qadhi kerajaan Aceh selanjutnya le Syekh Jalaluddin Tursani di dalam Safinatul Hukam yang getulih dalam kitab Safinatul Hukam yang tulis qadhi kerajaan Aceh beliau Syekh Jalaluddin Tursani. Kemudian peranan hukum dalam kerajaan Aceh mencakup hal-hal yang berkenaan dengan hukum syarak, hukum aridi, hukum daruri dan hukum nafsi, hukum nazari, hukum uruf, hukum ma'ruf, hukum muqabalah, hukum muamalah dan hukum ijma' mahkamah jam'iyah. Jadi rap mandum sendi daripada udep urang Aceh diatur oleh hukum-hukumnya, baik hukum secara syarak, hukum secara aridi, hukum secara daruri, nafsi, nazari, uruf, ma'ruf, muqabalah dan muamalah. Nyu mandumna menansyid dalam aspek adat cuma putra adat nak ke undang-undang yang sangat berperan dalam pentadbiran negara adat ke yang mengatur sabuh tata negara Aceh dalam menentukan martabat ulai balang martabat pembesar kerajaan serta pupu mantang yang jid kewajiban daripada pembesar dan ulai balang yang belanja yang harus gejau yang diatur di dalam adat kerajaan Aceh. Adat Aceh mestilah sejalan dan seiring dengan hukum. Oleh sebab itu adat dan hukum tidak dapat dipisahkan lagi daripada benar. Kak, yang ada bahas ni. Selanjutnya pasal pertama ya. Pasal pertama. Pasal pertama Hokar. Dalam kanun syarak kerajaan Aceh, nabab yang dihurai tentang aspek tata aturan dan syarat pemilihan raja dan pegawai kerajaan adalah sebagai berikut. Bagian daratan tinggi beda adat dengan pesisir ya. Pasal pertama, pasal bab ini memberi kewajiban pada seluruh Aceh memilih kecil pun ya. Sebagai kepala pemerintah di peringkat kampung kata aturan pemilihan kecil melalui hasil mufakat masyarakat kampung ya wai mufakat urang kampung yang diselenggarakan di Melasa kampung. Sebelum pemilihan kecil dilakukan untuk menjadi calon kecil harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh kanun syarak sebagaimana berikut. Yang pun untuk je ke kecil syarat dia harus telah berumur 40 tahun. Apa? Yang kedua, mengetahui hukum syarak syariat Nabi. Betul. Yang kelima, mengetahui hukum syarak kerajaan Aceh. Hukum syarak kerajaan Aceh akan ada pegah bro. Yang keempat berasal daripada keturunan yang baik. Ya. Ya waduh boleh belang. Ya kampai ron boleh belang di paga. Hello cicip secara ilmu kerajaan secara cak kurang nak balung kau. Yang kelima, tidak mempunyai musuh dalam kampung. Ira dia Aceh le musuh hanya. Tidak mempunyai musuh dalam kampung. Hana urung bengeh, hana urung musuh. Yang keenam, bersifat berani pada yang betul. Dan yang ketujuh, ya terhadap yang salah. Bersifat berani pada yang benar dan takut pada perkara yang salah. Nyok tente yang betul menurut agama dan salah menurut agama. Ya benar. Bentuk hana standar betul salah. Maka
Geci yang dipilih berhak pula nyohak geci memilih 6 orang sebagai pendamping atau orang yang membantunya dalam menjalankan tugas sebagai pemerintah kampung. 6 draw. Ya, geci pilih padi. Ya? Yang phone, pilih le geci imam solat rawatib di Melaka. Imam Melaka. Yang kedua, pilih wakil geci. Yang kelih pilih doha apa? Geci pilih doha apa? Yang jamu, jamu. Jino tak pilih bang? Jino masyarakat pilih tu apa? Haji lagi. Oh, masyarakat Durakat. Syarat kelayakan 6 orang pendamping gesi ini juga sama. Jadi ban 6 draw ria, imam solat rawatib tidra, wakil geci tidra, kemudian ke draw doha apa? Kok 5? 6. Oh 6. Apa tu 6 draw? 6 tu. Jadi syarat kelayakan kurang mithe anjir ke ibarat anjir kulai balang dah kecil betul. Pandai urang nak mithe pandai anjir kulai balang. Kau apa? Jadi syarat kelayakan 6 draw pendamping gesi juga sama dengan syarat kelayakan dia ke gesi. Jadi syarat urungnya sama. Lagi syarat gesi kecuali imam rawatib yang ditambah sabah syarat imam rawatib, fasih baca Fatihah dan mufhum dalam pelaksanaan fardu in dan fardu kifayah. Sedangkan 5 orang pendamping kecil lain mesti mengenal keseluruhan penduduk kampung sebagai syarat istimewa. Geturi memandu murung kampung. Mesti getuk murung kampung draw tu. Getepat heluk beluk kampung. Yang salah sabah sebagai syarat istimewa yang ditentukan di dalam Fuikan Kanun Syara Al-Asyi. Yang bab pertama, bab fasal pertama. Bab fasal kedua mengenai tata aturan pemilihan imam mukim yang merupakan tanggungjawab dan kewajiban geci dan pendampingnya yang menang orang. Jadi urang yang geci yang pilih. Tata aturan ini berlandaskan pada ijma' mufakat alim ulama ahlu sunnah wal jamaah dapat dibentuk sekurang-kurangnya terdiri daripada 3 melakah sabah mukim dan sebanyak-banyak haji selele ji 8 boh melakah 8 boh kampung untuk sabah mukim. Jadi sabah mukim ada kampung orang kerja wah. Tergantung Han tergantung sih nah yang pet nah yang si kurang nah yang si belah. Jadi dia cocok keputusan awal berarti heboh kampung karena tabah masjid jami. Ayo kah? Betul. Ya. Tabah masjid jami heboh kampung ataupun 8 boh kampung karena tabah masjid jami. Imam ya jina kah nak leh kah? Dengan bertambah penduduk bertambah urang dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang sabah kampung sabah masjid jami. Yang inti perleh pegah heboh kampung dia kepilih sabah mukim. Yang perleh pegah lambat. Nah, apa syarat mukim? Yang pun syarat calon mukim kan bekas budak. Ya. Yang kedua telah berumur 40 tahun. Yang ketiga mengetahui hukum syariat syara Allah dan syariat Nabi. Yang keempat berasal daripada keturunan yang baik lah. Yang kelima tidak mempunyai musuh di dalam kampung. Yang keenam bersifat berani pada yang benar. 16 buah syarat mukim. Bersifat berani pada yang benar yang keenam. Yang ketujuh takut pada perkara yang salah. Yang kedelapan dapat menahan amarah. Dia baca-baca ketampan yang mudah. Yang ke-10 mengetahui hukum syarak kerajaan Aceh. Yang ke-10 bersifat pemurah dan penyayang kepada fakir miskin. Bagi umat berberi rezeki mukim. Yang ke-13 mengerti melaksanakan fardu in dan fardu kifayah. Yang ke-12 mampu menjadi imam solat Jumaat di masjid. Ya, syarat ji. Sah untuk imam sembahyang Jumaat. Yang ke-15 mampu menjadi khatib Jumaat. Sah je ke khatib. Kemudian yang ke-14 bijaksana. Anak keram gerung dah bijaksana dah. Oh lah bijaksana kan. Yang ke-15 mempunyai sifat malu dan tidak tamak. Ya, anak giakut atas masjid. Yang ke-16 penyabar dan rendah hati. Ada itina biasalah yang mukim kan. Syarat yang lebih sempurna perleh kepada calon mukim yang kepegah lantas kira lang kanun syarak ayo dibandingkan gesi. Jadi sempurna syarat sidro imam mukim daripada sempurna bagi cik pakan karena imam mukim jid
derajat ke ulai belang. Yang tulis ni. Karena Imam Mukim boleh dinaikkan tarafnya menjadi hulu balang, yaitu Panglima Perang. Bahkan dia dipilih sebagai menteri dalam kerajaan Aceh, ya Imam Mukim. Maka dia nak ulai balang yang gelar ke Tunku Imam Cik. Betul. Imam muda. Teku Imam muda lo. Dung betul. Nyan barunya oleh balangnya judo merubah undang-undang Baikal. Jid rumah huru-huru yang lain lagi. Bang Haikal cuman cuman ukuran takut kepada yang salah, berani kepada yang benar, takut kepada yang salahnya tiban kita lan. Ya, maka bak hukum, karena hukum yang dipakai di kerajaan Aceh ya hukum agama. Jadi indikator ya daripada indikator agama. Na Syekhul Islam, na Qadhi Malikul Adil, na Qadhi Muazzam, na Qadhi Rabbul Jalil. Nah, orang yang yang memang mufhum hukum agama selaku penasehat, baik sebagai penasehat sultan, penasehat panglima poleh, penasehat oleh belang, ataupun penasehat daripada geci, ataupun penasehat di tingkat kampung. Nah, jadi indikator yang dikalanya agama memang. Jadi orang Aceh di masa yang gemu agama yo kafah, kan lagi jinau kafah. Siap, Bure. Lanjut. Jadi Pak beda Kadi Rabul Jalil dengan Kadi Malikul Adi. Nah bang, Kadi Rabul Jalil yang di tingkat Panglima Polem dia. Di tingkat kemukiman Aceh le tago nah. Yang Kadi Rabul Jalil itu. Nah, ketua lu yang dalam sebuah hukuman pernah lu baca. Jadi Qadhi Rabbul Jalil kan memang di tingkat kemukiman Qadhi ini. Tapi khusus kemukiman lihat aku yang acara itu. Aceh ini. Ilu Aceh Raya tak pegah. Hana istilah ikon Kadi Malikul Adi. Apa Kadi Rabbul Jalil. Kadi Rabbul Jalil kan memang untuk Aceh Inti. Yo bang Deni, kak, yang kak clear le, syarat je mungkin kak clear kak? Maka je indikator dah pegang. Ya mandum nak balum. Indikator daripada pertanyaan Bu Yuli Bunda nak ke indikatornya agama untuk keadaan karena orang yang duknya nak ke agama. Pasal bab keleh berkenaan tata aturan pemilihan ulai balang. Ya. Pemilihan dilakukan so yang pilih ulai balang kan fikir mangat raya je ulai balang mentang teror ulai balang tadi kan pemilihan dilakukan ibarat Sikurung mbak ulai balang yang kau ulai balang nacap sikurung kau mbak ulai balang boleh cari kurung ni kak tembak habis wih ayo pemilihan ulai balang dilakukan oleh Imam Mukim Geci dan pendamping Geci. Jadi yang pilih oleh balangan Imam Mukim, Imam Rawatib, Geci, Waki Geci dua yang pilih oleh balang. Okay. Pemilihan hulu balang hendaklah bersesuaian dengan mufakat anggota pemilih daripada wakil tiap-tiap kampung atau melata. Ada kalanya pemilihan dilakukan oleh 12 melata, 12 buah melata, 12 buah kampung. Ada kalanya oleh yang dapat oleh Abah Kampung, Abah Mukim lah. Ini hendaklah dipersetujui oleh mufakat alim ulama dengan anggota pemilih yang lain. Pemilihan oleh balang yang khusus, yaitu Panglima Perang sebagai Panglima Perang harus dilakukan karena setiap 5 mukim harus ada seorang Panglima Perang. Jadi tiap daripada 5 bawah mukim pada bawah kampung, ya lele. Aduh bawah bang. Yang lambat baca dah ada. Memang belah. Oh, Yang ponci. Nya menyelele bawah kampung sabah mukim, mamnya 12 bawah sabah kampung mungkin. Kali ju. Kali aja. Berarti kan sah ni. tiap 5 bawah mukim Panglima Perang yang bertindak sebagai pegawai besar kerajaan.
nya aturannya. Jadi Panglima besarnya Ule Balangci bertindak sebagai pegawai besar kerajaan, representasi daripada kerajaan.